Pengertian impedansi input atau Zin. Impedansi masukan atau Zin adalah impedansi yang diamati oleh generator. Impedansi masukan atau Zin tidak menentu karakteristik garisnya. Impedansi karakteristik biasa disebut dengan Z0 dan impedansi beban sama dengan ZL. Impedansi masukan adalah ukuran perlawanan terhadap arus impedansi baik statis atau resistansi maupun dinamis atau reaktansi ke dalam jaringan beban yang berada di luar sumber listrik. Pada kasus sederhana, di mana hanya ada resistansi dan istilah resistansi masukan dapat digunakan sebagai gantinya. Sebenarnya, biasanya masuk akal untuk mengasumsikan bahwa impedansi input hanyalah resistansi, asalkan sinyal input memiliki frekuensi yang rendah atau kurang dari 1 kHz. Nah, selanjutnya kita masuk ke asal-muasal rumus Zin itu terbuat ya. Pertama, impedansi masukan itu hanyalah impedansi saluran yang terlihat di awal. Z sama dengan min A dari saluran transmisi, seperti gambar yang sudah ada di slide sebelumnya ya. Nih di sini. Z sama dengan min L. Nah, di slide berikutnya itu kan impedansi masukan hanyalah impedansi saluran yang terlihat di awal, atau Z sama dengan min A dari saluran transmisi. Jadi Zin sama dengan Z sama dengan min A, sama dengan V Z sama dengan min A per I Z sama dengan min A. Untuk menentukan dengan tepat apa itu Zin, pertama-tama kita harus menentukan tegangan dan arus di awal saluran transmisi. Nah, untuk tegangannya itu didapatkan rumus seperti berikut ya. Vz sama dengan V0 plus E pangkat Z beta Z plus VO pangkat E Z beta Z. Lalu untuk yang rumus I-nya atau arusnya itu adalah IZ sama dengan VO plus per Z0 E Z beta Z min V0 per Z0 E Z beta Z. Nah, setelah kita ketahui tegangan dan juga arusnya, selanjutnya kita masuk ke rumus berikutnya. Nah, karena itu Vz sama dengan V0 plus E pangkat min Z beta Z plus faktor refleksi E pangkat Z beta Z. Dan IZ-nya itu jadi sama dengan VO per Z0 E pangkat Z beta Z min faktor refleksi E pangkat Z beta Z. Lalu didapatkanlah hasil Zin. Zin sama dengan V min L per I min L sama dengan V0 plus E Z beta L plus faktor refleksi E Z beta L per V0 E Z beta L plus faktor refleksi E Z beta L dikali dengan Z0. Karena di rumus I-nya atau arusnya ini ada VO per Z0, maka Z0-nya kita taruh di akhir sini. Nah, kita sederhanakan lagi, rumusnya menjadi 1 plus faktor refleksi E pangkat min 2 Z beta L per 1 min faktor refleksi E pangkat min 2 Z beta L dikali dengan Z0. Kita bisa secara eksplisit menulis di Z dalam hal memuat ZL menggunakan hubungan yang ditentukan sebelumnya. Faktor refleksi itu kan sama dengan V0 pangkat min per V0 pangkat plus sama dengan ZL min Z0 per ZL plus Z0. Dengan menggabungkan dua rumus di atas, kita akan mendapatkan rumus Zin sama dengan Z0 dikali dengan ZL plus Z0 E pangkat Z beta L ditambah ZL min Z0 E pangkat min Z beta L per ZL plus Z0 E pangkat plus Z beta L min ZL min Z0 E pangkat Z beta L. Nah, maka didapatkan hasil akhir rumusnya itu Zin sama dengan
Z0, ZL, E plus J beta L plus E min J beta L plus Z0 dikali dengan E pangkat J beta L ditambah dengan E pangkat J beta L per ZL, E plus J beta L plus E min J beta L min Z0 dikali dengan E plus J beta L plus E min J beta L. Nah, kita ingat persamaan Euler, di mana E plus J beta L itu sama dengan cos beta L plus J sin beta L. Dan E min J beta L itu sama dengan cos beta L min J sin beta L. Dengan menggunakan hubungan Euler, kita juga dapat menulis masukan impedansi tanpa eksponensial kompleks. Jadi hasil rumus Z-in yang terakhir itu jadinya seperti ini ya. Z-in sama dengan Z0 dikali dengan ZL plus J Z0 tan beta L per Z0 plus J ZL tan beta L. Nah, kita masuk ke Z-in sort, di mana jika short line ZL-nya jika mempunyai nilai sama dengan 0, maka dia termasuk dengan short line. Nah, ini contoh gambarnya. Di sini, jika ZL sama dengan 0 atau short, maka rumus Z-in yang digunakan adalah seperti ini ya. Z-in sama dengan Z0 tan beta L. Dia didapat dari penjabaran rumus Z-in yang utama tadi ya. Kan Z0 dikali Z0 ini habis ya, lalu ZL-nya diganti dengan 0 karena dia short. Nah, jadi ditemukanlah hasil Z-in sama dengan Z0 tan beta L. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini di sini diketahui Z0-nya sama dengan 75 dan L-nya itu sepanjang 1 cm dengan frekuensi 3 GHz. Ditanya impedansi masukan di ujung lain saluran transmisinya. Nah, mari kita jawab ya. F sama dengan 3 GHz. Beta sama dengan 2V per lambda, di mana lambda sama dengan C per F. C itu sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8, dibagi F-nya ini tadi 3 GHz. Kita taruh di sini 3 dikali 10 pangkat 9, ditemukan hasil 1 per 10 M. Nah, karena tadi lambda sudah kita cari, sekarang kita masuk ke beta L. Beta L itu sama dengan 2V dikali dengan 10 dikali dengan 1 per 100. V sama dengan V per 5 sama dengan 36 derajat. Jadi beta L-nya itu sama dengan 36 derajat. Lalu kita masukkan saja ke rumus Z-in. Z-in sama dengan J Z0 tan beta L. J Z0, Z0-nya tadi 75 dikali dengan tan beta L. Beta L-nya 36 derajat. Jadi didapatkan hasil J sama dengan Z-in sama dengan J 54,49 ohm. Lalu kita masuk ke Z-in open atau open circuit, di mana ZL-nya itu sama dengan tak hingga atau infinity. Nah, di sini didapatkan rumus Z-in sama dengan Z0 per J tan beta L. Nah, karena di sini ZL-nya sama dengan infinity atau tak hingga, nah maka dari rumus utamanya Z-in ini dikali dengan ZL, lalu ZL dikali dengan 1 plus J Z0 per ZL tan beta L per Z0 per ZL plus J beta L. Karena ini sama, kita coret saja. Kita coret. Nah, jadi tinggal tersisa rumus ini. Z-in sama dengan Z0 per J tan beta L. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soalnya ini Z0 sama dengan 75, L-nya 1 cm, dan F-nya 3 GHz. Nah, untuk mencari beta L-nya sama dengan rumus yang tadi ya, 2V dikali 10 dikali 1 per 100. Kenapa seperti ini? Karena beta itu kan 2V per lambda. Nah, tadi 2V kita tulis di sini per lambda karena lambdanya ini 1 per 10. Karena lambdanya ini naik ke atas, jadi 10 dikali dengan 1 per 100 karena L-nya 1 cm. Jadi sama dengan V per 5 sama dengan 36 derajat. Dan Z-in-nya itu sama dengan Z0 per J tan beta L. Z0-nya 75 dibagi J tan 36 derajat
didapatkan hasil J 75 kotangen 36 derajat, sama dengan J 103,23 ohm. Masuk ke contoh soal berikutnya mengenai hubungan antara Zin dengan faktor refleksi. Di sini diketahui suatu saluran transmisi yang terhubung dengan generator, di mana generator tersebut dihubungkan dengan saluran transmisi yang panjangnya 3 meter dan memiliki impedansi karakteristik 50 ohm, konstanta peredaman sebesar 0,15 N per M, dan konstanta fase sebesar 0,45 radian per M. Pada beban terpasang impedansi beban sebesar 30 min J 40 ohm. Maka tentukanlah impedansi input dari saluran transmisi tersebut dan faktor refleksinya. Jadi di sini kita bisa menghitung impedansi inputnya menggunakan rumus Zin sama dengan Z0 dikali ZL plus Z0 tan H gamma L per Z0 ditambah J ZL tan H gamma L. Lalu sebelum kita masuk ke rumusnya, kita harus mencari dulu tan H gamma L nya. Nah, untuk mencari tan H gamma L, kita bisa menggunakan cara ini, yaitu tan H dikali gamma itu kan alfa tambah J beta L. Nah, lalu dijabarkan mendapatkan rumus tan H alfa L plus J tan H beta L per 1 ditambah J tan H alfa L tan H beta L. Nah, lalu dimasukkan angka-angkanya, yaitu alfanya diketahui di sini 0,15 dikali L-nya itu 3 meter, lalu ditambah J tan H. Nah, betanya itu diketahui 0,45 radian per meter, lalu dikali lagi dengan L-nya 3 meter. Dibagi 1 tambah J tan H alfanya itu 0,15 dikali L-nya 3, lalu dikali lagi dengan tan H beta L-nya itu 0,45 dikali 3. Lalu di sini itu beta di sini ada satuannya adalah radian, maka dihitung dengan radian, satuannya radian. Nah, mendapatkan hasil 0,421899053 ditambah J 4,55227176 per 1 ditambah J 1,8796536299. Nah, lalu dijumlahkan. Ini adalah hasil rektangularnya, yaitu 1,940433057 ditambah J 0,80787972226. Ini bentuk rektangular. Lalu kita ubah menjadi polar. Polarnya itu 2,101 lebih kecil dari 22,603 derajat. Nah, setelah diketahui tan H gamma L-nya, lalu bisa masuk ke rumus Zin. Nah, langsung saja masukkan angkanya. Zin sama dengan Z0 dikali ZL plus J Z0 tan beta L per Z0 ditambah J ZL tan beta L. Nah, dimasukkan angkanya semuanya. Nah, didapatkan hasil 39,44891674 plus J 15,125211677. Nah, lalu untuk menghitung faktor refleksi di sini menggunakan rumus Zin min Z0 per Zin plus Z0. Lalu tadi kita sudah mengetahui berapa hasil dari Zin ya, langsung masukkan saja ke rumus, lalu dikurang Z0 nya itu 50 ohm. Nah, setelah dijumlahkan mendapatkan hasil min 0,0868 ditambah J 0,1837. Nah, ini bentuk rektangular. Oke, untuk bentuk polarnya itu saya tidak cantumkan di sini, yaitu hasilnya 0,2032 kurang dari 115,3013.
Nah, masuk ke contoh soal berikutnya. Diketahui ZL sama dengan 10 ditambah J 25 ohm, lalu Z0 sama dengan 50 ohm, L sama dengan 0,408 M, F sama dengan 100 MHz. Ditanya impedansi input dan faktor refleksinya. Di sini menggunakan rumus Zin yang sama dengan contoh soal sebelumnya. Lalu di sini tidak diketahui alfanya berapa, jadi kita bisa menggunakan rumusnya itu seperti ini. Jadi masukkan tan H kali alfa tambah J beta L sama dengan tan H0 L ditambah tan H J beta L per 1 ditambah tan H0 tan H dikali 0 L dikali tan H J beta L. Lalu di sini didapatkan rumusnya ya. Tan H J beta L sama dengan, karena di sini alfanya kan 0, jadinya alfanya itu hilang. Lalu didapatkan rumusnya J tan beta L. Nah, dimasukkanlah angka-angkanya. J tan beta L nya itu 2V per lambda dikali L. 2V per lambda itu adalah ketentuan dari rumusnya. Lalu sama dengan J tan 360 derajat per J dikali F kali L sama dengan J tan 360 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dikali 1000 pangkat 6 dikali 0,408 sama dengan J tan 48,96 derajat. Lalu dimasukkan ke rumus Zin, yaitu Zin sama dengan Z0. Z0 nya itu 50, lalu ZL nya itu 10 ditambah J 25, lalu ditambah Z0. Z0 itu 50 dikali tan H gamma L. Tan H gamma L nya itu J tan 48,96. Nah, dimasukkan rumusnya, lalu dihitung, mendapatkan hasil 99,15349 ditambah J 140,162713 ohm. Lalu untuk menghitung faktor refleksinya itu sama menggunakan rumus Zin min Z0 per Zin plus Z0. Lalu dimasukkan ya Zin nya yang sudah dihitung tadi 99,15349 ditambah J 140 dikali 140,162713 ohm, lalu dikurang dengan 50. Nah, pernya itu juga Zin ditambah Z0 nya sama, angkanya sama, lalu didapatkan hasil 0,643 ditambah J 0,334 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari impedansi input, koefisien pantul atau faktor refleksi, dan VSWR menggunakan Smith chart. Oke, di sini saya akan menggunakan contoh soal ini. Diketahui ZL-nya itu 10 plus 25J, Z0-nya 50 ohm, panjang saluran transmisinya 0,408 meter, frekuensinya 100 MHz. Kemudian sini didapatkan Zin-nya itu 99,153 plus J 140,1627. Oke, sekarang saya akan mencari Zin ini menggunakan Smith chart. Oke, pertama-tama kita cari ZL ternormalisasinya dulu dengan rumus ZL per Z0. Sini didapatkan 0,2 plus 0,5 J. Nah, untuk bilangan realnya 0,2 kita cari di sumbu yang horizontal ini. Oke, di sumbu yang horizontal ini 0,1, 0,2, kemudian kita tarik mengikuti garisnya ini ke sini sampai ke sini. Kemudian untuk bilangan imajinernya kita gunakan angka yang di pinggir sini. Oke, sini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Kemudian tarik ke sini. Temu di sini. Kemudian kita tarik garis lurus
dari titik pusat 1,0 ke titik pertemuan ini tadi, titik ZL ternormalisasi, sampai ke lingkar garis terluar sini. Nah, kemudian kita ambil jangka juga, kita buat lingkaran dari titik pusat sini, dari titik pusat lagi ke titik yang sini, ZL ternormalisasi, kemudian kita buat lingkaran. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari sudut perputarannya menggunakan rumus min 2 beta L. Kenapa di sini min? Karena perputaran sudutnya nanti akan searah jarum jam. Makanya di sini menggunakan min 2 beta L. Kemudian di sini min 2 betanya pi per lambda dikali L. Kemudian didapatkan hasil min 97,92 derajat. Nah, kemudian garis yang tadi kita buat sini, garis ini kita putar sejauh 97,92 derajat searah jarum jam. Oke, di sini. Oke. Nah, jadi di sini 97, kira-kira di sini 97,92 derajat. Di sini. Oke. Kemudian kita tarik garis lurus menggunakan penggaris dari titik pusat 1,0 ke titik tadi yang sudah kita geser sampai ke luar lingkaran Smith chart. Kemudian di titik perpotongan garis tadi dengan lingkaran yang sudah kita buat, lingkaran VSWR, itu merupakan titik Zin ternormalisasi, yaitu senilai di sini kita dapat 2 sini. Oke. 2 plus J 2,8, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8. Oke. Nah, kemudian didapatkan Zin ternormalisasinya 2 plus J 2,8. Nah, Zin itu Z0 dikali Zin ternormalisasi sama dengan 50 dikali Zin ternormalisasi tadi, didapatkan hasil 100 plus J 140. Kita bandingkan dengan Zin yang manual. Oke. Di sini didapatkan 99, sekian plus J 140 sekian. Oke. Hampir sama. Kemudian kita cari koefisien pantul atau refleksi, faktor refleksi. Di sini menggunakan jangka yang tadi. Oke, dari titik pusat ke titik sini lingkaran. Kemudian kita taruh di sini. Yang origin. Taruh ujungnya di sini. Kemudian kita tandai di sini. Kita buat garis. Oke. Didapatkan 0,72. Kemudian sudutnya itu dari sini. Dari sini sampai ke sini. Nah, ini 122, 124, di tengah-tengah ini 125. Makanya di sini dapatkan koefisien pantulnya 0,72 dengan sudut 125 derajat. VSWR-nya kita dapatkan dengan perpotongan lingkaran ini dengan garis horizontal di sini. Oke. Ini 5, sini 6. Nah, ini lebih sedikit, jadi 6,2, sekitar 6,2. Oke.
Di sini saya juga akan membuktikan dengan menggunakan program Smith Chart di Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan buktikan Smith Chart manual dan perhitungan manual dengan program Smith Chart ini. Apakah hasilnya akan sama? Sini kita akan lihat hasil VSWR dan koefisien pantul. Jadi kita masukkan Z0 nya 50 ohm, kemudian ZL itu 10 plus J25. Oke. Nah, kemudian dapatkan ZL ternormalisasinya 0,25 plus J 0,5. Kemudian VSWR nya didapatkan 6,2 dan koefisien pantulnya didapatkan 0,72 dengan sudut 125 derajat. Ini dalam bentuk polar. Oke, jadi hasilnya ini sama dengan yang perhitungan manual dan Smith Chart manual. Kemudian saya juga ingin memberikan informasi mengenai program Smith Chart ini. Dari mana saya mendapatkan program Smith Chart ini? Jadi saya mendapatkan program ini dari web ini, yaitu excelinaja.wordpress.com. Oke, jadi saya mendapatkan program tadi itu dari web ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk program penghitung nilai Z-in atau nilai impedansi masukan, di sini kelompok kami menggunakan bahasa pemrograman Python dan desainnya didesain dengan menggunakan Qt Designer. Di sini merupakan tampilan awal dari kalkulator untuk menghitung nilai impedansi input atau Z-in. Pada bagian Qt Designer, kami mendesain dengan menggunakan layouts atau button-buttons yang sudah disediakan. Di sini, pada bagian input nilai, kami menambahkan parameter untuk menghitung nilai impedansi input, yaitu dengan menambahkan Z0 sebagai impedansi karakteristik yang biasanya sudah diketahui pada soal, ZL sebagai impedansi beban, alfa sebagai konstanta peredaman, beta konstanta sudut, L sebagai panjang saluran transmisi, F frekuensi. Dan di bagian button hitung ini merupakan button yang ketika ditekan akan menghasilkan hasil hitung pada bagian hasil hitung di sini. Pada bagian tan H gamma L ini merupakan hasil dari tan hiperbolik alfa plus J beta dikali L yang nantinya digunakan untuk menghitung nilai Z-in yang selanjutnya. Pada bagian Z-in di sini merupakan impedansi input, nilai impedansi input yang akan dihasilkan di sini. Selanjutnya, nilai faktor refleksi. Di sini sudah ada bagian keterangan agar yang menggunakan kalkulator ini mengerti maksud dari ZL, alfa, beta, L, dan F, dan sebagainya. Ketika dijalankan, akan muncul hasil seperti ini. Pada bagian call Z-in, kami menambahkan combo box, yaitu sebagai untuk memilih satuan yang lain. Jadi pada keadaan soal di mana satuannya bukan hanya ohm atau hertz saja, di sini kita sudah menambahkan satuan yang lain. Itu ada giga ohm, mega ohm, kilo ohm, ohm, mili ohm, mikro ohm, nano ohm, dan pico ohm. Begitu pula pada untuk nilai frekuensi, kami menggunakan gigahertz, megahertz, kilohertz, hertz, milihertz, mikrohertz, nanohertz, dan picohertz.
Jadi pada saat program dijalankan, pengguna kalkulator bisa memilih satuan yang sesuai dengan soalnya. Pada kalkulator kami mengatur keadaan apabila pada soal tidak diketahui nilai beta dan alfanya. Biasanya di soal ada keadaan betanya tidak diketahui dan alfanya 0. Maka akan menggunakan rumus J tan beta L pada perhitungan manual. Dan di program kami juga kami menggunakan rumus tersebut, yaitu J tan beta L atau J tan 2pi dibagi lambda dikali L, di mana 2pi-nya bernilai 360 dengan frekuensi yang diketahui dan L dibagi dengan C, di mana C-nya merupakan 3 dikali 10 pangkat 8. Untuk menghitung nilai Z-in-nya atau impedansi masukan, rumusnya yaitu Z0 dikali dengan ZL ditambah Z0 dikali tan hiperbolik gamma L yang sudah dihasilkan di atas, dibagi dengan Z0 ditambah ZL dikali dengan tan hiperbolik gamma L. Selanjutnya, untuk menghitung faktor refleksi menggunakan rumus Zin min Z0 yang telah diketahui Zin-nya pada sebelumnya, dan dibagi dengan Zin plus Z0. Nah, else di sini merupakan keadaan yang dimana betanya diketahui dan alfanya diketahui dengan rumus seperti ini, yaitu tan hiperbolik gamma L-nya merupakan hasil dari tan hiperbolik alfa ditambah J beta L. Untuk rumus Zin dan faktor refleksinya sama dengan keadaan di atas, hanya berbeda dengan perhitungan mencari tan hiperbolik gamma L-nya. Apabila di running, akan muncul tampilan seperti ini. Pada contoh soal sebelumnya, di perhitungan impedansi input, di mana nilai Z0-nya bernilai 50 ohm. Di sini ada ohm. Nah, di sini bisa dipilih satuan yang lain yang telah diatur di call program tadi. ZL-nya bernilai 10 ditambah J25. Alfanya 0 dan betanya tidak diketahui, jadi dikosongkan. Untuk panjang saluran transmisi atau L-nya bernilai 0,408 meter. Untuk frekuensinya sendiri bernilai 100 MHz. Di sini bisa kita klik megahertz. Setelah semuanya di-input, kita bisa menekan button hitung dan hasilnya akan tertera di sini, di label sini. Muncul hasil tan hiperbolik gamma L sebesar J tan 48,96 derajat, yang dimana hasilnya sesuai dengan hasil perhitungan manual. Untuk nilai Zin-nya juga seperti itu, hasilnya 99,1534929594396 ditambah 140,162713705757 J ohm. Untuk faktor refleksinya juga dihasilkan sama seperti hasil perhitungan manual, yaitu 0,6439678155499 ditambah 0,344572967810558 J, dimana hasil di sini pembulatannya tidak sebulat di perhitungan manual, karena di perhitungan manual biasanya lebih dibulatkan. Kalau yang di sini kami mengaturnya memang komanya agak panjang. Jadi hasil hitung yang dihasilkan pada program penghitung Zin atau kalkulator yang telah kami buat dengan bahasa pemrograman Python ini hasilnya sesuai.
dan sudah dicoba dengan beberapa contoh yang lainnya.